kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan pada masa anak-anak awal. Nah, teman-teman, pada masa anak-anak awal dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh dengan ketergantungan, yakni kira-kira usia 2 tahun sampai anak matang secara seksual, kisaran 13 tahun untuk anak perempuan dan 14 tahun untuk anak laki-laki. Masa anak-anak dibagi menjadi 2 periode. Nah, yang pertama yaitu masa anak-anak awal yang berlangsung di umur 2 tahun sampai 6 tahun. Dan masa anak-anak awal inilah yang akan kita bahas di video kali ini. Periode yang kedua yaitu masa anak-anak akhir yang dimulai pada usia 6 tahun sampai 12 tahun untuk video yang selanjutnya nanti. Nah, teman-teman, perkembangan apa saja sih yang dialami oleh anak-anak pada masa awal ini? Yang pertama, itu perkembangan fisik. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Dan yang keempat, itu perkembangan sosial emosi anak. Nah, yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan anak di masa berikutnya. Dengan pertumbuhan yang maksimal, memungkinkan anak untuk lebih kreatif dan berkembang keterampilan fisiknya. Bereksploitasi terhadap lingkungan tanpa meminta bantuan kepada orang tuanya lagi. Perkembangan fisik ini ada banyak diantaranya. Yang pertama itu tinggi badan. Bertambahnya tinggi badan setiap tahunnya rata-rata sekitar 3 inci pada usia 6 tahun. Dan tinggi anak kurang lebih mencapai 4,6 inci. Berat badannya bertambah di setiap tahunnya rata-rata kisaran 3-5 pon. Pada usia 6 tahun, berat badan anak kurang lebih harus mencapai 7 kali lipat dari berat badan pada waktu lahir. Untuk perkembangan fisik yang kedua yaitu gigi. Pada masa ini, gigi bayi akan mulai tanggal dan digantikan oleh gigi tetap. Gigi yang pertama kali lepas biasanya gigi yang pertama kali pula tumbuh, yaitu gigi tengah. Nah, yang selanjutnya ada perkembangan kognitif. Kognitif artinya berpikir atau kemampuan menggunakan otak. Perkembangan kognitif berarti perkembangan anak dalam menggunakan kekuatan berpikirnya. Perkembangan kognitif menurut Piaget, tahapan para operasional yang berlangsung kira-kira pada usia 2 hingga 7 tahun. Tahapan ini menggunakan tahapan kedua dari teori Place dalam tahapan anak. Mulai memprestasikan dunia mereka dengan kata-kata bayangan dan gambar-gambar yang sesuai dengan imajinasi mereka. Masa ini disebut juga masa praoperasional sekolah dan masa sekolah. Nah, yang selanjutnya ada perkembangan bahasa. Kemampuan bahasa yang dimiliki individu akan terus berkembang sesuai dengan usianya dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang mendukung dan menghambat perkembangan bahasa tersebut. Mulai pada usia 2-3 tahun, anak sudah memahami perintah sederhana yang ditunjukkan kepadanya seperti ambilkan bola itu. Nah, pada usia 4-6 tahun, anak sudah mampu memahami perintah dengan kalimat yang lebih kompleks, seperti tolong berikan buku ini kepada ayah. Nah, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam perkembangan bahasa yakni mendengar, berbicara, menulis, dan membaca. Selanjutnya ada perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial merupakan peningkatan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan perkembangan emosional adalah kemampuan individu untuk mengelola dan mengekspresikan perasaan dalam bentuk ekspresi, tindakan yang dinampakkan melalui mimik wajah maupun aktivitas lainnya, sehingga orang lain dapat mengetahui dan bahkan memahami kondisi atau keadaan yang sedang dialaminya. Perkembangan sosial pada anak ditandai dengan meningkatnya interaksi hubungan dengan teman-teman sebayanya.
Perkembangan sosialisasi anak ini ditandai dengan meningkatnya interaksi hubungan dengan teman sebayanya. Perkembangan ini meningkat dari tahun ke tahun. Pada fase ini, anak tidak hanya senang bermain, tetapi anak juga lebih banyak berbicara. Jadi, teman sebayanya juga ikut berperan penting terhadap perkembangan sosial anak, karena melalui teman sebayanya, anak juga bisa belajar dan mendapatkan informasi dunia tentang di luar keluarga. Perkembangan emosi biasanya ditunjukkan dengan marah, bahagia, takut, dan sedih. Masa perkembangan pada anak akhir usia 6-12 tahun. Perkembangan masa anak-anak usia 6-12 tahun. Nah, di sini memiliki dua fase. Yang pertama, ciri-ciri anak masa rendah kelas SD usia 6-7 tahun dan 9-10 tahun. Adanya hubungan yang kuat antara keadaan jasmani dan prestasi di sekolah. Suka memuji diri sendiri. Kalau tidak dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan itu anggapnya tidak penting. Suka membandingkan dirinya dengan anak lain. Jika hal itu menguntungkan dirinya, suka meremehkan orang lain. Untuk ciri yang kedua, pada masa SD usia 9-10 dan 11-12 tahun. Perhatian tertuju kepada kehidupan praktis sehari-hari. Rasa ingin tahu, ingin belajar, dan realistis. Timbulnya minat pada pembelajaran khusus. Anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. Anak suka membentuk kelompok sebaya atau per grup untuk bermain bersama mereka yang membuat peraturan sendiri dalam kelompoknya. Nah, selanjutnya perkembangan fisik. Perkembangan fisik membahas tentang tinggi dan berat badan. Perkembangan fisik pada usia 6-12 tahun biasanya tidak sesignifikan di usia bayi ataupun balita. Per tahunnya tinggi badan akan berkembang 5% atau 6% dan berat badan bertambah 10% per tahunnya. Menurut beberapa ahli, biasanya tinggi rata-rata anak usia 6 tahun adalah 116 cm dan untuk berat badannya 20 kg. Sedangkan untuk anak usia 12 tahun itu biasanya tinggi badannya 152 cm dan berat badannya 40 kg. Berat badan kita bisa dipengaruhi oleh genetik. Kalau misalkan orang tua kita sudah genetiknya memang kecil atau gemuk, nah tidak apa-apa, yang penting tetap jaga kesehatan, makan, olahraga, dan jaga pola tidur. Selanjutnya perkembangan kognitif. Dalam perkembangan jiwa anak pada usia 6-12 tahun ini, anak akan memiliki pengamatan di luar dari mod kompleks. Menurut pada bagian-bagian kemudian dari sikap mereka yang pasif menuju lahan kreatif dan mencoba mengerti. Lalu di dunia yang fantasi menuju dunia realitas. Perkembangan kognitif anak di usia 6-12 tahun adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, menalar, berpikir, dan berbahasa. Perkembangan kemampuan kognitif akan memudahkan anak menguasai pengetahuan umum yang lebih luas sehingga anak mampu menjalankan fungsinya dengan wajar dan interaksinya dengan masyarakat dan lingkungannya. Nah, selanjutnya upaya kita untuk mengoptimalkan perkembangan kognitif pada anak. Memahami anak. Yang kedua, bukan orang dewasa. Yang ketiga, dunia permainan, suasana yang meniru, dan berpikir kreatif. Nah, selanjutnya ada perkembangan bicara. Perkembangan bicara lebih selektif, ngobrol berkurang, penekanan sebagai bentuk komunikasi. Bukan hanya latihan verbal bicara, merupakan alat komunikasi terpenting dalam perhubungan dengan orang lain. Bertambahnya kosakata yang berasal dari berbagai sumber. Penyebabnya semakin banyak perbedaan antara yang dimiliki. Bila pada masa anak-anak awal perbedaan tahap ngobrol, maka kini kegiatan bicara makin berkurang. Pada umumnya anak perempuan bicara lebih banyak daripada anak laki-laki karena anak laki-laki ini berpendapat bahwa terlalu banyak bicara itu kurang sesuai dengan perannya sebagai anak laki-laki.
Nah, selanjutnya perkembangan sosial. Ditandai meluasnya lingkungan sosial pengaruh luar melalui pendekatan teman sebayanya dan mulai melepaskan diri dari keluarga. Bermain secara berkelompok memberikan peluang dan pelajaran kepada anak untuk berinteraksi, bertenggang rasa dengan sesama teman. Pengaruh teman sebayanya sangat besar, baik yang bersifat positif seperti perkembangan konsep diri dan bentuknya harga diri, maupun negatif. Perkembangan emosi pada masa anak-anak ini tak dapat dipisahkan dengan perkembangan sosial yang sering disebut dengan perkembangan tingkah laku sosial anak. Nah, selanjutnya perkembangan emosi. Adapun ciri emosi pada anak, yang pertama, emosi anak berlangsung relatif lebih singkat atau sebentar. Emosi anak kuat atau lebat. Emosi anak mudah berubah. Emosi anak tampak berulang-ulang. Respon emosi anak berbeda-beda. Emosi anak dapat diketahui atau dideteksi dari gejala tingkah lakunya. Emosi anak mengalami perubahan dalam kekuatannya, perubahan dalam ungkapan emosional.